Assalamualaikum teman-teman. Memenuhi request teman-teman yang pengen tahu informasi tentang gimana pergi ke Jepang, apa yang perlu dipersiapkan untuk ke Jepang, Ya. pembelajaran apa yang efektif untuk pergi ke Jepang, dan seputar setelah ke Jepang bagaimana kerjanya. Kali ini kita bisa ada kesempatan bertemu dengan suhu Perjepangan, khususnya di Tokushima-keng. Siapa dia kalau bukan? Dia siapa kalau bukan? Ya udah kelihatan. Bukan siapa kalau dia udah kelihatan. Ya, hari bilang suhu Eko Prasetyo. Tapi suhu ini perlu diperjelaskan teman-teman. ada yang jauh lebih lama mah bikin malu. Perlu dijelaskan teman-teman. Di sini suhu itu bukan suhunya masa tapi suhu undo. Temperatur. Nggak pede orangnya malah kita. Temperatur. Penting gitu. Jadi teman-teman. Bakalan ini dari sampai saya, Mas Eko. Satunya lagi Mas Yudi. Selamat Yudi. Dari sampai juga. Ini ada juga suhu temperatur. Orang lama Sandra Asmara. Orang lama dalam kehidupan yang telah tidak diakui. kehidupan yang tak pernah saya miliki. Cap. Ini kita di dewasa Minamicho, jadi ya kayak gini lah. Jepang aura Wonosobo. Jadi ini bukan Wonosobo itu dataran tinggi. aku belum pernah ke Wonosobo. belum pernah kok ngomong ke Wonosobo. Jadi ini kayak aura pedesaan. Jadi teman-teman nggak boleh berpikir kalau Jepang itu kayak pasti kayak Tokyo, Osaka, perkotaan itu enggak. Jepang juga ada yang yang itu ada orang lagi Daerah Kelapa itu ada juga Daerah kok kelapa tuh. Daerah Sajeng. Oh ya gini kita adanya itu bukan ngobrol, makan intinya makan. Ayo kita mulai langsung ke intinya aja, Mas Eko. Sekarang kan lulus sekolah nih, SMK apa SMA nih, terus pada pengen kayak anggapnya itu di Jepang tuh gajinya besar, kayak untuk 30 juta, 40 juta gitu ya. Enggak segitu Mas, ada yang lagi 60, ada yang 50 gitu kan. Kayak terus ke Jepang 3 tahun pulang pasti sukses, anggapan kayak gitu kan. Kayak kalau di Jepang tuh kerja setahun aja pulang, tahun 2 tahun 3 tahun pulang udah bisa bikin usaha, bikin bisnis kayak gitu Mas Eko. Itu tanggapan Mas Eko sebagai yang udah lama tinggal di Jepang, yang udah merasakan gaji Jepang, itu pendapatnya gimana Mas Eko? apa ya? Ya kalau aku sendiri malah kadang orang yang baru lulus sekolah terus berangkat ke Jepang, mereka berpikiran tuh sudah berangkat itu sudah sukses. Itu kesalahan terbesar dari semua. Coba lah, dari semua yang apalagi yang usahanya buat berangkat itu nggak punya uang, mulai dari belajar sambil nyari kalau di sambilan kerja sambilan. Begitu udah nyampe Jepang dia udah ngerasa udah sukses karena udah ngelewati masa sulit, terus udah nyampe bisa berangkat Jepang. Wah, aku udah dapat gaji. Ya sebenarnya kalau di sini rata-rata mungkin pendapatan yang bagi pekerja asing ya kita belasan juta ya yang dirupiahkan kita. Nah, walaupun baru lulus, bayangkan anak yang lulus SMA dan sederajat di umuran belasan tahun ya, 19-an mungkin kalau banget sini, 19 tahun dapat pertama kali kerja dia dapat gaji belasan juta. Dia membandingkan dengan anak-anak teman-teman yang ada di Indonesia yang seusianya yang gajinya masih juta sekian, masih ratusan ribu. Dia di sini udah, jadi rasanya itu udah sukses. Bisa ke Jepang itu udah sukses ini, udah ada titik sukses nih, udah lo siapa gue sukses nih kayak gitu ibaratnya Mas. Itu kalau menurut itu yang jadi kesalahan, nggak menurut saya paling fatal itu Mas terbesar ini. Di situ nanti mereka jadinya orang di sini udah sukses jadi nggak mau kurang prihatinnya, kurang udah ngerasa apa ya tadi udah ngerasa sukses dah
nggak mau prihatin, Berhati-hati dalam memakai prihatin, uang. pengelolaan Siap, siap, uangnya Hmm. biasanya banyak yang jadi salah. Dan hampir ya mungkin hanya sepengetahuan saya aja di sini tuh rata-rata mungkin hampir sebagian besar ya yang udah kesini, udah ke Jepang, pulang sukses tuh hanya sebagian kecil. Yang berarti yang di Jepang pulang gagal tuh banyak. Saya ngelihatnya dia bilang gagal, tapi mungkin belum sukses Belum lebih sukses, tepatnya. Ada orangnya datang. Salah satunya Ini korban ya teman-teman. Yang satu juga Bandar asuh. orang lama pulang malah sukses tapi akhirnya dia balik lagi. Yang satu juga ini korbannya juga. Jadi udah di Jepang pulang nyoba usaha gagal akhirnya ke Jepang lagi. Ya mungkin benar tadi kata Mas Eko, karena di Jepang udah ngerasa dapat uang gaji, ngerasa gaji besar dibandingkan teman-temannya, jadi dia lebih nggak berhati-hati memakai uang, lebih nggak berhati-hati untuk menabung. Dia udahlah gajiku besar gitu, pasti pulang juga nggak bawa uang banyak karena di Jepang kurang hati-hati. Berarti persoalannya ke mindset masa muda ya. Itu yang perlu dibuat. Kalau menurut ini kita ngomong masalah pribadi berdasarkan sudut pandang pribadi ya. Ini bukan yang terbenar. Ini berdasarkan sudut pandang saya ya, bisa saja saya benar, bisa juga saya salah. Nah, kalau menurut saya orang yang mau ke Jepang itu dia harus punya tujuan. Tujuannya itu mau hanya sebagai batu loncatan atau memang mau menetap di Jepang. Itu harus tentuin dulu. Nah, kalau mau jadiin ini batu ke Jepang itu batu loncatan ya mau nggak mau Nabung sebanyak ya rata-rata mungkin apa ya, ketika di Jepang tuh mau batu loncatan nih apa yang mau jadi loncatan? Mau loncat ke mana? Apa yang mau dijadiin batunya Yang batunya. itu yang apa nih? Bisa jadi uang, jadi bisa jadi juga ilmu. Nah, kalau setelah berarti kan kalau batu loncatan akan ke tahapan selanjutnya nih. Pulang ke Indonesia dia mau ngapain? Siap. Mama dia mau jadiin batu loncatan ke Jepang ini di bidang pertanian. Dari awal tuh udah harus rencanain ya. Yang direncanain aja banyak yang nggak jadi, apalagi yang sama sekali nggak direncanain itu lebih kata ya. Bukan berarti kalau nggak direncanain nggak bakal bisa sukses ya, enggak juga. Cuma kan kita logikanya aja ya Mas Eko. Kayak mungkin gitu. Jadi kalau ketika berangkat ke Jepang tuh mau jadi batu loncatan buat nyari ilmu terus balik ke Indonesia buat nerapin ilmunya mungkin bisa. Nggak cari di Indonesia mau bidang pertanian ya, cari di sini yang bekerja di bidang pertanian. Kita curi ilmu pertaniannya. Selama di sini cari macam-macam ilmu pertaniannya. Nah, pulang dibawa ke situ. Nah, kalau yang mau jadi batu loncatan itu adalah uang, kan kebanyakan itu juga rata-rata malah banyak uang yang cuma dipikirin. Sama memikirkan ilmunya juga. Pulang kerja Jepang ngumpulin uang uangnya buat modal usaha. Itu sering banget tuh orang. Orangnya toko Mas. Orangnya datang. Dan juga masakan kayak gitu dulu. Mesti tuh. Apalagi kalau kayak di tempat di desa. Desa itu biasanya kayak buat beli ngumpulin uang buat pulang buat uang beli. Ada yang buat beli bukan mobil buat rental, cuman mikirnya cuma gitu. Cuman pengen buat beli truk buat usaha angkut kan juga ada yang seperti itu ya. Kalau bukan nggak salah sih kalau memang rencana seperti itu ya fokus untuk ke Jepang berapa 3 tahun atau 5 tahun mau buat ngumpulin buat beli bis mobil gitu, pulang nerapin nggunain mobil atau bis itu jadi usaha itu bagus juga. Siap. Itu ini salah satunya. Maaf ya Mas, kalau ini balik lagi tadi kan ada 2 tujuan untuk pergi ke Jepang. Ada yang tujuannya untuk cari batu loncatan dan satu lagi ada yang untuk pengen menetap agak lama di Jepang. Nah, ini ada putri kesayangannya Mas Eko ini. Orang Indonesia tapi nggak bisa Indonesia. Belum bisa Indonesia. Bahasa Jepangnya sangat pintar, namanya Aimi Aichang.
Nihongo pera-pera. Iya iya. Nihongo Dakara. Kembali lagi teman-teman. Jadi ada yang ke Jepang untuk kali kelompatan, ada juga yang pengen agak lama menetap di Jepang. Nah, kembali ke Mas Akonya sendiri nih. Kan sampai aku nggak tahu kan ini Mas Ako dari dulu kan kau kenal kan nggak tahu Awalnya nih, gimana? tujuannya gimana kok bisa sampai 14 tahun ini. Entah belum berani pulang atau belum nabung atau belum memikirkan usaha. Semuanya. Nah, ini mari kita contoh yang salah mungkin ya. Contoh yang salah. kita dengarkan Gimana? dari Nggak punya senpai yang tujuan. salah yang nggak punya tujuan. Bahkan saya ngomong saya dengan harapan mungkin cara saya ini salah. Jadi aku nggak pengen salahanku ke Sama teman-teman semua. Ini bukan berarti menggurui ya Mas Ako, cuma barangkali bisa Sharing. informasi ini sharing. bisa, Kalau kan dari awal sudah ngomong apa? nggak masih benar. Ini yang saya omongkan benar kan dari sudut pandang saya. Siap. Bisa jadi orang lain menilai beda sudut pandang juga. Berarti kalau Mas Ako ini belum ada sampai sekarang belum ada tujuan, maksudnya kayak ini batu loncatan ngalir aja apa gimana nih Mas Ako? Kalau saya sekarang sih udah bukan batu loncatan sih kalau menurut. Saya kayaknya Udah loncat lebih tapi. memilih mau menetap di Jepang. Batu alam itu. Batu alam. Bukan batu loncat. Udah batu alam. Udah batu yang letak. Tinggal batunya itu diolah apa enggak? Oke, meskipun saya pengen dimaksud menetap ini lama nih. Pulangnya itu nanti ya kalau udah selesai udah nggak mau ngapa-ngapain di sini baru mau pulang. Siap. Atau ada hal-hal Hal lain yang memaksa saya untuk pulang ya baru saya pulang. Bukan saya punya rencana 3 tahun di sini atau 4 tahun di sini yang pulang saya enggak. Kalau ini Awalnya tuh gimana? kan dulu. No, apa? Ada yang lebih penting juga nih. Ada yang penting juga. Kalau Iya, Mas dia. ini Mas Slamet Yudi ini Alasan. gimana nih alahannya? Maunya kok bisa loh yang udah sukses pulang ke Jepang, pulang ke Indonesia, udah belasan tahun di Indonesia, bahkan dia kerja nggak nganggur. Bahkan kalau dibilang dia juga mendapatkan gaji yang menurut saya bukan gaji yang sedikit. Tapi kenapa kok Mas Slamet Yudi ini Mas Yudi ini Semuanya selamat ya? teman-teman ini sama orang sama. Kenapa kok Mas Yudi ini kok udah pulang ke Indonesia, udah belasan tahun di Indonesia, masih pengen pulang ke Jepang lagi dan anehnya tetap di tempat yang sama, nggak pengen nyoba yang baru itu, saya pengen benar-benar tahu Rionya. Sampai rela meninggalkan Anak istri. keluarga. Ini udah berkeluarga, Mas Yudi udah berkeluarga, Mas udah berkeluarga. Ngomong Udah ninggalin kalian juga ninggalin anak. Jadi ketahuan nih. Monggo Mas Yudi, monggo. Aku di Jadi channel begini pengen ceritanya, maksudnya pengalaman saya sebelumnya datang ke sini itu kan 2010 sama-sama dengan Eko. Oh, satu angkatan dulu. Satu ya? angkatan dulu. Siap. Programnya IPE. Aigo berarti. Taigo. Jadi kita pada awalnya di sini memang dari kita bertiga. Awalnya kita bertiga ya Pak ya. Berarti perusahaan sampean baru pertama kali ngambil orang asing Orang asing. angkatan sampean. Iya, kita bertiga. Siap. Nah, dari bertiga ini memang saya udah dari awal itu udah feeling kalau Eko mungkin yang paling lama Karena sudah terlihat dari dari tujuannya nggak punya tujuan. Jangan bilang gitu. bukan. Jadi Kan dari minat, semangat kerja, terus cara dia kerjanya juga. keseharian. Siap. Dari bertiga ini mungkin dia yang paling iya emang ini Ada anak niat gitu. lama di Indonesia dan saya nggak kaget kalau sampai sekarang itu udah 14 kurang tahun. lebih 14 tahun 15 tahun lah, mau 15 tahun. Nah, saya pada saat itu kan ya namanya orang baru lulus sekolah Bakar tuh. tidak Lah, rokok kayak Mas Yudi gue. enggak Kebakar rokok Mas Yudi. bukan masih HP-nya nggak ada yang aman, HP-nya nggak ada yang konslet. Ini musim panas teman-teman. Ayo Jadi kita lanjut. ada yang gosong-gosong, takutnya HP-nya udah terlalu panas suhunya. Iya. Monggo Mas Yudi. Ya dilanjut Siap, ceritanya. monggo. Jadi pada saat itu mungkin tadi yang dikatakan Eko ada yang orang tuh tujuannya pengen menetap, sungguh-sungguh pengen bekerja ke Jepang, ada yang pengen batu loncatan, ada yang nggak tahu nih ngalir aja nih. Ngalir aja tuh apa ya? Ya udah, jalanin aja gitu. Mungkin kalau boleh saya nambahin, mungkin ada juga satu lagi yang ke Jepang cuma untuk gabut-gabut. Jadi dia nggak ya udah uang Kalau secara finansial udah saya ada. rasa kalau dibilang gabut mungkin Itu itu enggak? zaman sekarang gabut ya. Kalau dulu mungkin nggak ada itu gabut. Saya banyak loh Mas, teman-teman saya itu ya FOMO, lebih ke Jepang FOMO tuh ikut-ikut.
FOMO. Uang udah banyak, orang tua juga finansial nggak Iya, kekurangan, iya. tapi dia pengen ke Jepang. Dia cuma pengen gabut-gabut Tapi aja kalau katanya untuk gitu. saya sendiri pada saat itu Enggak. mungkin satu pengalaman, pengen cari pengalaman ke luar negeri. Yang kedua memang dorongan dari sekitar yang banyak dari daerah saya juga kan banyak yang ke luar negeri. Pada saat itu memang Jepang belum ngetren ya, karena susah masuk Jepang. Susahnya karena Susah orang pengen kerja ke Jepang tuh susah. belum segampang Pada ini. saat itu tahun 2010 itu program IP itu baru 2009 itu program IP baru-baru ya, baru satu angkatan. Dan kita angkatan kedua ya, Pak. Angkatan kedua IPA. Teman-teman yang dari program IPA ini Angkatan kedua kami. maksudnya kan bisa dilihat lah kalau soal umur kan angkatan keduanya IPA ya. Selamat Ya. Balik lagi ke angkatan Selamat Raharjo. Kalau yang main bola mungkin kalau tahu lagi minta harga. Mimin Raharjo. kita satu umuran. Ansari Lubis. Abi Darwis ya. Abi Darwis. Iya iya. Penontonnya. Ya jadi apa ya? Ke Jepang itu suatu kebanggaan lah. Lalu pas susah di Jepang tuh kayak Jepang udah, itu suatu kebanggaan lah, ibaratnya prosesnya resmi, tidak memakai uang, tidak memakai uang sama sekali program itu. Mungkin pemakai uang iya ada, tapi Ada untuk yang pakai uang, ada ada yang pakai uang tapi ada katanya teman-teman, tetap ada loh. Hati-hati ya, ada. Tapi yang saya tahu program IP itu nggak pakai uang. Mungkin uang keluar itu untuk apa? Kursus bagi yang kursus, terus Terpakai pengurus, lah. iya ngurus kemana kesana kemari yang panas iya juga. gitu. Di tempat pembelajaran nggak ada Uang yang dianggarkan uang yang dipakai buat ini loh, aku bayar anggaran supaya keterima. itu enggak nah, ada. tapi ada juga jadi ya misal Sekarang tapi sekarang banyak. ada juga kan sekarang kayak gitu kan kalau misal Dulu juga ada juga, Ada. cuman ya nggak Enggak seheboh sekarang sekarang. itu lagi lebih vulgar juga dan betul. mungkin nilainya juga lebih gede juga. Nah jadi kayak gitu Gimana akhirnya saya pengen balik lagi ke sini. Nah. Oke, balik lagi ke topiknya. ada hal open air dulu mas. Iya. Sebelum sampai ke sini yang kedua kalinya di Indonesia pun udah dapat gaji yang bukan kecil kan, Istilahnya iyalah. ya cukup kan, Cukup. maksudnya nggak kekurangan kan, Cukup tidak kekurangan. terus itu 2 kenapa? digit. Enggak. Oh enggak. Nggak salah. Nah, 2 digit. kenapa saya memutuskan untuk balik lagi ke Jepang? Karena saya mempertimbangkan umur produktif saya. Oh ini mas umur nih kalau Umur boleh tahu produktif. nih Bukan umur hidup secara arti umur ya. Umur produktif seseorang itu bekerja. Misalkan di Indonesia itu umur pensiun bekerja di Indonesia kan 55 tahun kalau swasta. Umur 55 tahun yang saya tahu di perusahaan saya. Naruto. Nah, saya sudah umur segini, saya harus memaksimalkan waktu produktif saya. Itu alasan pertama kali. Alasan pertama itu. Oke. Yang kedua dapat dukungan dari keluarga. Oh udah sama istri sama anak juga diizinkan. Itu kan suatu kayak Ya itu perlu proses, tantangan buat perlu kerja sama proses anak istri untuk juga meyakinkan kan. itu. Awalnya nggak boleh nih ternyata sama istri. Enggak, awalnya pun sebenarnya boleh, tapi sebenarnya awal saya mau Awalnya rencana sebenarnya boleh, balik itu tapi nggak boleh, 2018 ya, Pak. Rencana pengen balik ke sini tuh 2018. Saya ingat 2018 terus nggak diterima. kebetulan bukan. Jadi kebetulan waktu itu ada program EPA ya, Dok, kok ya. EP IPA yang apa? Bukan, program EPA Takachio-san yang wawancara Mensetsu. Waktu itu Eko sama direkturnya datang ke Jakarta. Kita ketemu di sana. Oh ketemu juga di Jakarta. Ketemu di sana. Dan kita ngobrol, akhirnya ditawarin minat lagi ke sini apa enggak. Ya, pada saat itu udah proses ya kok, udah proses ujian SSW. Pada saat itu program bukan Tokute ya kok. Tokute Gino pertama ya. Tokute Gino pertama kali itu baru disahkan. Terus saya ikut ujiannya, saya lulus. Cuma mungkin belum saatnya. Ada sesuatu hal yang mengharuskan saya pending. Siap. Terus akhirnya santai menikmati bekerja di sana. Terus muncul lagi tuh, saya pengen balik lagi ke Jepang, memantapkan diri ke Jepang. Dan sebelum itu juga saya konsultasi lagi ke Eko, nanya-nanya gimana peluang saya masih di sana atau gimana. Itu. Jadi tidak yang langsung pulang berangkat. Berarti bisa disimpulkan kalau teman-teman yang pengen belajar Jepang kan Mas Suci juga katanya pengen belajar Jepang juga konsultasi sama Mas Eko. Berarti Mas Eko siap menampung konsultasi teman-teman semuanya pengen ke Jepang gitu Mas Eko. Benar apa enggak? Coba tanya lagi langsung sama orang. Bisa aja. Jadi teman-teman yang pengen konsultasi kayak apa ke Jepang gimana, persyaratannya apa aja, kayak
pengen nanya seputar Jepang bisa aja langsung. Soal menurunkan gula darah, kolesterol, Bisa juga. Beliau paling paham. Kok ada kolesterolnya tinggi. Pelaku kolesterol. jadi gimana? Mungkin yang perlu di garis bawahi teman-teman itu kalau mau bekerja di Jepang itu istilahnya jangan main-main. Main-main boleh tapi jangan main-main. Jangan main-main dalam artian jangan main-main di sini main kemana-mana. Bukan. Berarti gini. Maksudnya Main-main. jangan coba. Jangan coba-coba. Jangan untuk dalam percobaan kayak nggak niat bener-bener apa gimana itu? Iya. Jelaskan. Jangan coba-coba maksudnya challenge aja nih. Terus tahun aku bisa pulang. Oh, kalaupun ini apalagi program Gino Tokutei kan bisa berpindah-pindah. Tokutegino. Tokutegino. Tokutegino kan Yang program lagi Ada. tren teman-teman sekarang lagi ngetren. ada keleluasaan lah Ah, bagi si Tokutegino ini untuk berpindah-pindah perusahaan dengan cara resmi ya kok. Ada resmi. Tokutegino tidak ada larangan. Tidak ada larangan gitu. Tapi kalau buat bulan maksudnya tahun aku udah pulang. Mubazir. Sayang waktunya. stop dulu ya, Mas. Berarti ini aku pengen ngasih pesan ke teman-teman dulu ya. Iya. Maaf tak potong dulu. Sambil ngobrol aku ngemil itu ya. Nah, aku nih. Anak Tokutegino Ini kan enggak Ngeri. yang ke Jepang. susah berhenti kan ya? Ntar dulu Masnya lagi. Kacang ya. Anak Tokutegino kacang dulu. Anak Kalau Tokutegino. kacang ini kan susah. Iya. Ya, kan? Kacang. Sip. Anak Tokutegino yang pengen ke Jepang, yang tujuannya cuma main-main apa percobaan. Tapi ya. Aku pengen bangga kalian. Jangan ya Mana deh dia? ya. Jangan. Jadi kayak gitu, teman-teman. Iya, benar. Kalau benar-benar ke Jepang, benar-benar dimantapkan tujuannya apa. Pokoknya aku ke Jepang harus kayak gini. Aku punya tujuan untuk kayak gini. Aku ke Jepang nggak boleh lupa dengan tujuan kayak gitu. Tujuan awal. Tujuan awal. Mau tujuan awalnya 3 tahun, manfaatkanlah 3 tahun itu semaksimal mungkin. Mau 5 tahun sampai selesai, manfaatkanlah 5 tahun itu. Kalau Mas Yudi ini gimana menurut? Untuk kira-kira mau bertahan berapa lama? Berapa abad? Berapa Kalau abad? mungkin saya ada 2 challenge. Sekarang karena saya itu ex IPE. Oh, ex IPE. berarti udah suhu nih. Bukan Musim ex panas. Ex IPE yang produk gagal maksudnya. Gagal ngakuin Mas Eko. Oh, ini berarti Produk gagal. ini Ini berhasil. yang lulus. Yang nulisnya kayak gini. Lulus. Weh, ini yang nulis teman-teman. Kalau pengen lihat program ini yang berhasil kayak gini orangnya bentukannya. Alhamdulillahnya di perusahaan saya yang sekarang kenapa saya memilih kota yang sama dan perusahaan sama? Saya juga memikirkan value-nya. Mungkin kalau saya di kota yang berbeda atau di rumah sakit yang berbeda, itu saya harus adaptasi dari awal. Masuk dengan tempat, dengan Tempatnya, Hotelnya. orang-orangnya, aturannya, semuanya, lingkungannya, semuanya. Entah itu di desa lagi ke atau dapatnya di kota lagi ke, itu bakal dari nol lagi. ngulang lagi lah. Ngulang lagi. Adaptasi lagi lah. Sedangkan walaupun saya sudah lama di Indonesia, selama rentan itu tuh sedikit-sedikit saya masih berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di sini. Masih Baik dengan hubungan, Eko ataupun dengan orang Jepangnya. Oh, berarti sampai sekarang masih baik sama Mas Eko? Masih. Katanya pernah berantem enggak? Oh, itu dulu. Waduh, berarti sempat itu terus baik Dulu. langsung. Saya yang bisa tapi nggak tahu yang berantem sama saya. Saya yang bisa. Ada kamera stop. Iya, gitu. Oh. Ada kamera. Oh iya, nanti kita bahas Nanti ya. kita bahas. Nanti kita bahas yang seru itu. Teman-teman itu Itu Pak, nanti akan saya garis bawahi. kalau Itu tolong. tolong Kalau di negara orang, nanti akan saya bahas. nanti Itu ada akan lebih seru. ada sesnya itu Next. seru. Makanya jangan pernah lewatkan. Balik lagi nih ya. Jadi akan mulai dari nol lagi. Nah. Makanya saya challenge saya di sini di tempat ini. Jadi kalau orang itu mulainya dari tangga 1, saya udah di tangga 3. Oh. Ada kemungkinan saya dari tangga ketiga gitu loh. Tapi Istilahnya iya sih. teman-teman. Tapi ketika sampai di Indonesia nih, kan di Indonesia 14 tahun nih. Kan misalnya sampai dari apa ada oke lah jangan lewatin 2 tangga nih. Udah terus pulang ke Indonesia. 2 tangga udah dalam artian ini ya. Apa? Kimochinya maksudnya. Kimochinya dari tangga ketiga kan. Sampai pulang ke Indonesia 14 tahun, Mas. Sampai ngerasa di tangga ketiga. Nah, tapi kan di 14 tahun yang pas sama Indonesia kan nggak tahu di Jepang ada apa. Ada gempa, tangganya roboh. Ya udahlah mulai dari 11 itu enggak. Bukan tangga itu. Oh. Maaf Mas Yudi, maaf. Ini kacang emang enak. Mending kita ngomongin Kacang ya. Yang jelas ini, yang jelas aku kok belum ngomong kayak gini, Mas. Oh, udah ngomong aku. Nah, balik lagi. Balik lagi. Tujuan saya untuk coba. kacang. Ada 2 kan. Maksudnya challenge-nya ada 2 kok. Bukan kacang tadi, Bukan. Kacang nanti saya makan.
Satu, kalau memang saya vokasi yang ini dalam 5 kali, misalkan vokasi kan berapa kali kok dalam fakultas itu, bisa Ya. setahun atau bagaimana kalau XFA ya Maksimal 5 kali. maksimal 5 kali berarti Berarti ada kesempatan 5 kali 5 kali untuk mencoba vokasi Keng. iya. Dan Coba ini 5 kali. teman-teman vokasi Keng itu adalah kayak apa Mas Eko? Mohon dijelaskan Mas Eko. ujian negara ya, Rasanya ujian negara, sertifikasi nasional. Nasional di bidang Kaigo Mas Eko. Kaigo. Dan itu kalau mempunyai kita lulus di Chicago itu ya udah lulus di